Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelvi Sintia, NIM 211044. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik tentang Bantuan Sanitasi dan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan. Pendahuluan latar belakang. Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak teratur bangunan serta memiliki kepadatan bangunan yang tinggi, maupun kondisi sarana dan prasarana yang tidak terpenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh merupakan rumah yang mengalami penurunan kualitas sebagai tempat hunian. Kriteria pemukiman maupun perumahan layak huni dan sehat tergantung dari adanya ketersediaan berbagai macam perlengkapan dan pelayanan tertentu. Permukiman kumuh termasuk salah satu masalah yang masih dihadapi oleh hampir seluruh kota-kota di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mendefinisikan permukiman kumuh sebagai kawasan permukiman yang tidak layak huni karena bangunan yang tidak teratur, bangunan dengan tingkat kepadatan yang tinggi, dan bangunan dengan kualitas yang buruk serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi sesuai standar. Salah satu permukiman kumuh tersebut terletak di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan. Secara garis besar dalam bidang perumahan maupun bidang permukiman memiliki perorganisasian, yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan atau Disperkim, yang merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan, dan permukiman. Pada program pemberian bantuan sanitasi dalam rumah tidak layak huni dibuat berdasarkan Peraturan Materi Pekerjaan Umum dan Rumah Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 yang berisi tentang bantuan insentif perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Tujuan bantuan insentif perumahan swadaya adalah agar MBR dapat secara mandiri membangun atau meningkatkan kualitas perumahan, sehingga bisa hidup di rumah yang layak di lingkungan yang sehat dan aman. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, terdapat inti permasalahan dalam proses pemberian bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni yang tidak optimal pada Kota Balikpapan. Terdapat 4 inti permasalahan tersebut, yaitu: pertama, sosialisasi tentang bantuan tidak tersampaikan dengan optimal dan pengumpulan data calon penerima bantuan tidak efisien. Yang kedua, koordinasi dengan pihak lain yang tidak optimal dan sumber daya manusia yang sangat terbatas. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk pengolahan data masih belum optimal dan masih belum memiliki sistem pemerintah berbasis elektronik. Yang keempat, kurang terorganisasinya data dan tingkat keamanan data yang kurang baik. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas program dalam merancang SPBE, bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni pada bidang permukiman di Disperkim. Yang kedua, bagaimana efektivitas program dalam pengembangan SPBE bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni ini pada bidang permukiman di Disperkim. Tujuan penelitiannya merancang SPBE bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni pada bidang permukiman di Disperkim, pengembangan SPBE bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni pada bidang permukiman di Disperkim. Manfaat penelitian secara teoritis. A. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam pengembangan dan penambahan program sistem pemerintahan berbasis elektronik terhadap bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.
B. Penelitian ini sebagai bahan pemahaman bagi mahasiswa program studi administrasi publik khususnya mengenai efektivitas program dalam membantu meningkatkan efisien program pemberian bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni Kota Balikpapan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah secara praktis yang berkaitan dengan efektivitas pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik tentang bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Yang B, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kesempatan baik bagi penulis sendiri maupun penulis ke depannya untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari terkait program penerimaan bantuan. Yang C, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dengan baik kepada masyarakat, khususnya bagi calon penerimaan bantuan. Tujuan pustaka penelitian terlebih dahulu. Yang pertama, M. Iksan Alfani Putra, Nur Fazi Azhar, dan Syamsul Muzahidin 2001, pengembangan Smart Service Village System atau SSVS mendukung smart governance menggunakan metode personal extreme programming. Yang kedua, Bintari Laras Anggriani 2021, evaluasi program rehabilitas rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Tuban. Yang ketiga, Novi Yanti Nur Asimani Yanti Silvinia Siahan 2022, kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan program rehabilitas rumah tidak layak huni atau RTLH di Kelurahan Sunggal, Kota Medan. Teori dan konsep pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Hardian Syah 2011 pasal 12 adalah melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Manajemen publik. Manajemen publik adalah cabang atau satu aspek dari bidang studi yang lebih luas, yakni ilmu administrasi publik. Manajemen publik memiliki fokus internal untuk membuat agar mesin pemerintahan dan organisasi non-profit dapat bekerja dengan baik. Teori pengembangan. Pengembangan dalam arti yang sangat umum berarti pertumbuhan secara perubahan secara perlahan atau evolusi, dan perubahan secara bertahap. Teori sanitasi. Sanitasi merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat sehat. Sanitasi yang baik akan menciptakan sebuah keteraturan lingkungan, meningkatkan produktivitas manusia, dan mengurangi pencemaran lingkungan yang akan bermanfaat bagi keseluruhan hidup bagi manusia. Dari efektivitas. Secara umum, efektivitas dapat diartikan bahwa beberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu activity, yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Teori program. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintahan dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan. Efektivitas program. Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. Teori sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE.
Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang bermanfaat teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengertian perumahan dan permukiman. Perumahan dan permukiman merupakan sistem kesatuan yang memiliki pembangunan, pengelolaan rumah, pengelolaan tempat permukiman, dan meningkatkan kualitas rumah huni yang layak dihuni. Definisi konsepsional. Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi atau kejadian yang menjadi sarana penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian. Di dalam penelitian ini mendefinisikan konsepsional berdasarkan hasil pengamatan yang telah dikemukakan dari beberapa teori-teori. Dalam pembahasan ini berujuk kepada efektivitas program, yakni dengan memperhatikan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, yaitu pencapaian tujuan, ketetapan sarana program sosialisasi, program tujuan program, pemantauan program, integrasi, dan adaptasi. Metode penelitian, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus bentuk deskriptif. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Adapun dalam penelitian teori yang digunakan ialah model pengukuran atau penilaian efektivitas. Dalam penelitian ini, indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas. Yang sebagaimana menurut Budiani atau Natika dan Karima Duncan dalam Threads 2020, yaitu ketetapan sarana program, pencapaian tujuan, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program, integrasi, dan adaptasi. Sumber data penelitian dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan sebagaimana menurut Miles dan Huberman dalam Ulbersilahi. Kegiatan analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Demikianlah presentasi proposal saya. Terima kasih.